Video ini merupakan materi ketujuh dan lanjutan dari video sebelumnya dari mata kuliah Komunitas Agama-Agama. Sebelum melanjutkan ke video tentang persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang disingkat PGI, sebaiknya ikuti terlebih dahulu uraian yang ada pada video sebelumnya, agar pemahaman dan gambaran materi lebih komprehensif dan menyeluruh. Saya sarankan untuk menonton video sebelumnya dengan mengklik tautan di bawah ini, atau dengan menelusuri Sabda Alam YouTube channel tentang pendidikan, agama, falsafah, seni dan budaya. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan ini, karena kami akan menyajikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang studi agama-agama. Kami berharap bahwa konten-konten kami dapat membantu Anda lebih memahami agama dengan cara yang ilmiah dan objektif. Jika Anda tertarik untuk mendalami isu-isu menarik lainnya tentang pendidikan, agama, falsafah seni dan budaya, jangan ragu untuk mengikuti konten-konten menarik kami yang akan datang. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan konten-konten kami dengan orang lain yang mungkin tertarik dan membutuhkan pada topik ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Sabda Alam channel YouTube ini. Mari kita mulai petualangan pengenalan tentang metodologi studi Islam bersama-sama. Sejarah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, berdiri pada tahun 1950. Tujuan utama dari pembentukan PGI adalah untuk mempersatukan gereja-gereja Protestan di Indonesia, dan untuk memajukan kehidupan Kristen di Indonesia. PGI lahir dari kesadaran bahwa persatuan gereja-gereja Protestan di Indonesia penting untuk memperkuat gereja dan untuk membangun bangsa. Struktur organisasi PGI. Struktur organisasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, terdiri dari A. Majelis Agung. Majelis Agung PGI merupakan badan tertinggi PGI yang berwenang menentukan arah dan kebijakan PGI. Majelis Agung terdiri dari perwakilan dari setiap gereja anggota PGI. B. Majelis Pekerja Harian. Majelis Pekerja Harian PGI bertugas menjalankan kebijakan PGI yang ditetapkan oleh Majelis Agung. Majelis Pekerja Harian terdiri dari para pemimpin gereja anggota PGI yang terpilih. C. Dewan Pengurus Nasional. Dewan Pengurus Nasional PGI bertugas membantu Majelis Pekerja Harian PGI dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pengurus Nasional terdiri dari para pemimpin gereja anggota PGI dan para ahli yang independen. Tujuan dan misi PGI. Tujuan yang sekaligus menjadi misi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, adalah 1. Persatuan Gereja. Tujuan utama PGI adalah untuk mempersatukan gereja-gereja Protestan di Indonesia dan meningkatkan persatuan dan kerjasama di antara mereka. 2. Pembangunan bangsa. PGI berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 3. Misi penginjilan. PGI memiliki misi untuk menginjili masyarakat Indonesia agar semua orang dapat mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 4. Pelayanan sosial. PGI secara aktif terlibat dalam pelayanan sosial di Indonesia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peran PGI dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Ada beberapa peran persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, seperti 1. PGI berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 2. PGI mendorong gereja-gereja anggotanya untuk terlibat aktif dalam dialog antaragama. 3. PGI juga berperan dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi umat Kristen di Indonesia. Isu-isu strategis yang dihadapi PGI. 1. Radikalisme. Meningkatnya radikalisme di Indonesia adalah ancaman bagi kerukunan antar umat beragama dan stabilitas nasional. 2. Kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani. 3. Korupsi. Praktik korupsi yang merajalela di Indonesia telah menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Hubungan PGI dengan pemerintah dan masyarakat seperti tercermin pada A. Kerjasama dengan pemerintah. PGI bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan dan pelayanan sosial. B. Dialog dengan masyarakat. PGI selalu terbuka untuk berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. C. Advokasi. PGI aktif dalam advokasi untuk melindungi hak-hak minoritas dan masyarakat yang terpinggirkan. Kontribusi PGI dalam pembangunan nasional. Ada beberapa peran dan kontribusi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, seperti A. Pelayanan kesehatan.
PGI memiliki banyak rumah sakit dan klinik yang melayani masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil. B. Pendidikan. PGI memiliki banyak sekolah dan universitas yang memberikan pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. C. Pemberdayaan masyarakat. PGI terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan pendampingan. D. Bantuan bencana. PGI aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Tantangan dan peluang pengembangan PGI. 1. Tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi PGI adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan gereja-gereja anggotanya dalam menghadapi perbedaan teologis dan sosial. 2. Peluang. PGI memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai organisasi keagamaan yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Indonesia. 3. Strategi. Strategi PGI untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang adalah dengan meningkatkan komunikasi dan dialog antar gereja anggota, serta dengan masyarakat luas. Rencana strategis PGI untuk masa depan. Ada beberapa rencana-rencana strategis PGI untuk masa yang akan datang seperti: A. Meningkatkan pelayanan sosial. PGI akan meningkatkan pelayanan sosialnya di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. B. Memperkuat kepemimpinan gereja. PGI akan terus mendorong gereja-gereja anggotanya untuk mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan visioner. C. Membangun gereja yang berintegritas. PGI akan mendorong gereja-gereja anggotanya untuk membangun gereja yang berintegritas dan menjadi teladan bagi masyarakat. Kesimpulan dan harapan bagi PGI. PGI memiliki peran penting dalam membangun bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Kristiani. PGI diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mempersatukan gereja-gereja, memajukan kehidupan Kristen di Indonesia, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan semoga pemahaman kita tentang isu-isu seputar pendidikan, agama, falsafah seni dan budaya semakin terbuka. Jangan lupa untuk terus memperluas pengetahuan dan pemahaman kita mengenai agama-agama di dunia ini, karena dengan itu kita bisa menghormati dan memahami perbedaan agama dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai kalimat penutup, tentu, jika Anda merasa video ini berguna, informatif, dan edukatif, kami menghimbau untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan share pada yang membutuhkan. Dukungan Anda akan membantu kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan edukatif untuk semua orang. Terima kasih.